melati yang sangat menyengat, bahkan tergolong sampai kita sampai gak kuat nyium gitu. Gila. Kalau memang sudah ada bau-bau melati seperti itu semua bertanda bahwa si susternya itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gua Aldi Awaludin dan sama gua Tia Risma. Dan kita kembali di acara Mau Tahu guys. Mau tahu balik lagi guys. Iya. Sudah lama banget kita nggak tayang Mau Tahu ya, terakhir sama lu kan. Bareng masih membahas tentang cerita horor. Nah kali ini untuk Mau Tahu episode hari ini kita akan bahas cerita horor lagi. Wah, kenapa dengan horor, Ti? Gak tahu jiwa-jiwa horor gue tuh keluar kalau udah bahas tentang cerita-cerita hantu. Nah, tapi ceritanya bakal beda hari ini. Dan sebelumnya kita juga ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya, dan juga subscribe-nya. Dan langsung aja kita saksikan di program acara Mau Tahu. Mau tahu? Apa mau tahu banget? Mau tahu. Mau tahu. Mau tahu. Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk episode Aldi Awaludin Channel hari ini, Ya, di program Mau Tahu ya. di programnya Mau Tahu, yang bakal kita bahas adalah sisi horor dari sebuah rumah sakit. Nah, kenapa rumah sakit menjadi sebuah kisah misteri ya selalu ya? Tapi memang gue tuh kalau ke rumah sakit emang takut sih ya. Ya. Kalian juga gitu gak sih? Nuansanya ya. Nuansanya itu udah berbeda banget, aroma yang dikeluarinnya juga udah termasuk kata-kategori yang serem gitu kan. Dan memang karena rumah sakit itu menjadi tempat atau dua ya, antara hidup dan mati ya. Ketika orang sakit itu bisa hidup atau bisa mati, itu ada di rumah sakit. Jadi jiwa-jiwa hilang itu ada di rumah sakit, terutama bagian dari kamar mayat. Setuju enggak? Ya, Gue udah pasti. paling parno kalau udah di mana sih kamar mayatnya? Itu tuh di sebelah sana tuh. Udah nggak mau pasti lewat situ. Kamar mayat, ruang bayi, ruang operasi fix nggak bakal dilewatin. Ya, dan yang pertama kita akan coba bahas adalah salah satu rumah sakit. Ada 5 rumah sakit yang terseram yang ada di Indonesia. Check it out ya. Yang pertama adalah Kita akan bahas salah satu rumah sakit angker di Bandung, namanya Rumah Sakit Bandung Medical Center, ya, Bandung Medical Center ini terletak di Lebak Gede, Bandung. Jalan Lebak Gede, Bandung. Jadi buat kalian yang memang ada di sekitaran Bandung, Ya. udah nggak asing lagi sama cerita mistis yang ada di sekitaran Rumah Sakit Bandung Medical Center itu sendiri atau BMC. Nah, betul banget. Dan Bandung Medical Center ini kenapa sih bisa disebut horor? Karena memang basically gedungnya itu gedung yang tua banget guys, peninggalan Belanda ya. Ya, jadi emang interiornya udah zaman Belanda. Emang udah serem banget. Banyak banget stasiun-stasiun TV yang menjadikan rumah sakit ini sebagai tempat untuk program horor. Nah, kisah yang paling sering suka ditemukan Nah, kah? itu dia apa? Yaitu adalah kisah tentang hantu suster. Udah paling banyak banget perawat-perawat yang menjadi salah satu ikon hantu gitu. Suster ngesot, ngesot pasti misalnya ya. kan. Itu udah paling males banget ya kalau kita ada di posisi mereka. Dari sekian banyak kenapa menjadi pusat paling menakutkan di rumah sakit di Bandung itu, Ya. selain interiornya, karena banyak banget bayi-bayi yang meninggal di tempat itu. Makanya hantu-hantunya itu udah serem banget gitu kan. Dan banyak ditemukan, yaitu kasus adalah ketika orang misalkan pasien atau juga pengunjung lah di situ. Betul. Nah, di sana dia sering menemukan adalah sosok suster tadi, Ti. Nah. Jadi suster itu dengan pakaian lusuh, kan harusnya biasanya suster itu putih bersih. Bersih. Nah, ini seperti seolah-olah dia sedang berguling-guling di lantai atau di tanah gitu ya, sehingga lusuh banget gitu tuh. Kotor banget ya. Nah, itu sering ditemukan oleh para pasien atau pengunjung ya, atau mungkin yang sedang menunggu pasien lah di situ. Oh my god, serem banget, sumpah parah. Dan kalian juga harus tahu, di beberapa bagian kamar yang ada di rumah sakit Bandung Medical Center itu juga banyak ada atribut-atribut yang selalu dijadikan kayak persembahan gitu. Lu nggak tahu pasti.
Kayak ruang bayi itu kenapa selalu jadi pusat untuk kalau orang-orang yang pecinta horor Iya. itu datang ke sana untuk mensurvei atau ngelihat penampakan kayak gitu. Mereka tuh selalu simpan apa sih kayak semedi alat-alat buat bau-bau kemenyan kayak gitu. Sesajen. Nah, itu dia sesajen, guys. Jadi untuk menarik bahwa ruang bayi itu menjadi pusat paling angker di rumah sakit itu. Dan konon katanya ketika memang akan ada penampakan sosok suster tersebut, Oh my god. selalu diiringi dengan atau diawali dengan bau melati yang sangat menyengat. Itu susternya kayaknya temennya Susana deh. Oh enggak ya, jangan ya, beda lagi, maaf kak. Ya, dia jadi selalu ada bau melati yang sangat Nah. menyengat, bahkan tergolong sampai wah kita sampai gak kuat nyium gitu. Gila. Nah, kalau sudah memang sudah ada bau-bau melati seperti itu Itu semua bertanda. bahwa si suster itu susternya ada. itu akan Kalau kalian kepo banget dan pengen tahu tentang kondisi sekarang dari Rumah Sakit Bandung Medical Center, sekarang tuh udah nggak bisa ke sana karena sekarang lagi direnovasi dari bangunan Belanda menjadi bangunan yang kalau kita modern. sih agak modern. ya, tapi ya kisah itu sudah melegenda di Bandung. Banget urban legend guys, jadi udah pasti malesin lah kalau kalian malam-malam lewat situ sepi nggak ada apa-apa. Ih, makasih, gue sih nggak bakal lewat situ. Oke, itu satu ya. Satu, kita masuk ke next rumah sakit yang paling horor di Indonesia, Iya. yaitu adalah rumah sakit Ya, Rumah Sakit Immanuel. Rumah Bandung. Sakit Immanuel Bandung lagi. Bandung lagi. Emangnya tempat paling horor di Bandung banyak Ya, banget. kayak waktu kita ngebahas tentang rumah-rumah Yang horor. dijadiin tempat horor Film ya, untuk film. film banyaknya di Bandung. Nah, ini juga di Bandung juga, guys. Iya betul banget. Rumah Sakit Immanuel Bandung ini adanya di daerah Pasar Baru. Kalau kalian suka ke Pasar Baru, ke Kings tuh yang suka belanja, ada Rumah Sakit Immanuel. Dan Rumah Sakit Immanuel ini kenapa sih bisa disebut angker? Karena jadi Rumah Sakit Immanuel ini kenapa menjadi sosok atau menjadi tempat yang sangat horor? Karena memang dari berdirinya saja sudah lama sekali. Dari zaman Belanda kali Ya, ini dibuat atau didirikan tahun 1910. Wow, tua banget pasti bangunannya. Dan memang selain tua ya, katanya Yes. juga ini mengambil atau mengorbankan Yes. tumpah darah rakyat Indonesia sendiri. Oh, jadi zaman dulu tuh zaman Belanda kalau para warga Company. gitu kan ya, udah menyakitkan warga kita gitu misalnya, Ya. para pekerja-pekerja kita dirawatnya di situ. Bukan, Oh, maksudnya masih Belandanya itu sendiri. bukan, Bang Ji, maksudnya gini. Kenapa ini? Karena ngebangunnya ini lewat kerja paksa. Oke. Nah, dan konon katanya dari zaman Belanda itu para pegawai banyak yang disiksa Oke, oleh jadi Belanda ketika membangun Rumah Sakit Immanuel. mungkin ketika pembangunan itu sendiri banyak Menelan pekerja korban. yang menelan korban dari Ya. bangunan-bangunan kita, pekerja kita tuh dikerjain istilahnya sama Ya. para Belanda harus bikin bangunan buat ini dengan susah payah. Jadinya Nah, jadi dari situ saja ada apa ya istilahnya ada ketidakikhlasan orang-orang pekerja. Betul. Yang sehingga ketika dia mati di situ kan ya menjadi sosok yang atau hantu-hantu yang misterius nah, gitu kan. kenapa kalau ke Rumah Sakit Immanuel Bandung itu selalu ada bau-bau kayak bau darah, bau anyir. Mungkin darah-darah yang sudah menjadi para pekerja yang dikerjakan paksa itu untuk membangun rumah sakit ini oleh pihak Belanda, mereka ada gitu ya untuk Ya. untuk memberitahu kayak gue tuh ada di sini gitu. Wah, serem banget tuh kan. Dan juga memang bangunannya pun masih berbentuk bangunan Belanda. Nah, jadi Immanuel sendiri bangunannya itu ada sisi seperti bangunan Belanda, ada lagi yang udah modern. Modern, karena Jadi itu ada tidak berlantai. boleh dihilangkan ya, Betul merupakan salah satu sekali. cagar budaya. Nah, itu dia ya. Selain itu ada menjadi yang paling menakutkan adalah ada sosok seorang wanita penunggu di samping ruang mayat. Itu selalu ada wanita itu. Itu yang paling sering menampakkan. Gue males kalau udah nyeritain yang horor-horor. Tapi kenapa sih ini mau tahu selalu aja bahasnya tentang horor, sedangkan gue itu juga takut gitu kan. Dan guys, selain ada sosok wanita penunggu di tangga ya, Iya, di samping- tangga samping ruang mayat itu sendiri. Nah, ada juga tentang kisah keranda mayat yang suka terbalik sendiri. udah Jadi, pasti males. ya itu
masih ngagubrak lah gitu. Ngagubrak gitu ya tanpa sebab atau apapun. Dan wewangian hanyir, bau darah itu menjadi ciri khas kalau kita yang pengen banget datang ke Rumah Sakit Immanuel untuk nyari-nyari sosok-sosok astral-astral kayak gitulah pokoknya. Dan sama seperti di Rumah Sakit Medical Center sendiri ya, yang paling sering menampakkan sosok astral itu yaitu di dekat ruang bayi ibu dan bayi. Kenapa sih selalu jadi ruang bayi, ruang mayat, ruang operasi? Emang banyak yang kalau di VIP jarang ya. Jarang sih, itu keenakan biasanya ya. Jadi matinya juga keenakan, mau pulang aja, matinya di rumah aja. Dan yang membuat kisah ini makin horor ketika memang si OB-nya juga udah sering ngepel gitu, pakai wangi-wangian, pakai karbol, itu bau anyir itu. Bau aja. Tetap aja. Ih, gue udah paling males kalau udah misalnya kita masuk ke dalam ruang. Kenapa ya? Ruang misalnya rumah sakit selalu menjadi ciri khas bau karbol. Enggak sih, kenapa enggak bau jeruk, bau apel itu karena selalu ada bau anyir-anyir darah yang bisa dilawannya sama si bau karbol itu sendiri. Betul, untuk menetralisir bau-bau anyir tersebut. Itulah guys ya. Jadi ini pun banyak sekali dijadikan tempat syuting nyali. Nah, itu banget. Biasanya film-film horor yang mau ngambil settingannya rumah sakit ini juga menjadi referensi biasanya. Nah, itu ya, dua tuh masih di Bandung juga. Masih penasaran? Masih pastinya. Ya, kita masuk yang ketiga. Lagi ke tadi Bandung kali ya. Gimana kalau kita ke Jakarta? Oh, di Jakarta ada? Ada. Ini kalau orang bilang sih rumah sakit umum pertama yang ada di Jakarta, istilahnya dedengkotna rumah sakit Magori gitu. Yes, gua tahu. Siapa lagi kalau bukan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Betul banget. RSCM. Gua nggak pernah mau tuh ke sana, walaupun itu agak terkenal gitu ya. Gua nggak mau ke sana. Iya. Gua belum pernah, tapi memang santer terdengar kisah. Ada salah satu kisah katakanlah dia namanya si Romli ya, yang tersebar ini ya. Nah, karena ini urban legend ya, banyak banget informasi ini beredar. Si Romli kita panggil saja dia bukan Romli, biasanya itu mah hanya nama. Ya, nama samaran ya, nama samaran. Gimana kalau kita ganti aja? Jadi Mustafa ya. Iya. Panggil saja dia Mawar. Ya, jadi Mustafa itu waktu itu. Nah, di awalnya adalah kisah dia atau lagi nunggu temannya, Oke. Jadi waktu itu dia menunggu temannya yang ternyata kecelakaan. Pas dia tengok, oh itu teman gua gitu. Iya. Dibawa ke sana. Dibawalah dia ke RSCM. Nah, ketika itu orang tuanya tidak bisa datang karena berada di luar kota. Akhirnya si Mustafa itu menunggu temannya itu yang kecelakaan. Nah, enak ya Mustafa orangnya. Terus siapa dong, Danu gitu? Iya. Siapa? Iya, Ya si Mustafa ya. Jadi si kecelakaan itu lah si Mustafa itu. Bukan. Temannya Mustafa. Temannya si Mustafa itu. Nah, lalu ketika itu dia nggak bisa tidur padahal dia udah jam 12 atau jam 1 dia tetap aja nggak bisa tidur. Nah, akhirnya dia coba nyari tempat kopi. Oke. Nah, udah gitu dia keluarlah dari ruang ICU tuh. Dia nyari, malah dia coba tanya ke perawat. Dia malah nanya ke perawat, malah perawatnya nggak ngasih tahu yang jelas gitu. Namanya rumah sakit tahu kan? Besar kan? Besar, berkelok-kelok kan. Lorong-lorongnya juga panjang. Dijelasin lah, mungkin nanyanya si Mustafa itu ke orang yang nggak tepat. Betul. Ngejelasinnya nggak jelas gitu ya. Iya. Kayak ke si Hendy gitu nanya mungkin. Itu nggak pasti. Walaupun dia metik cepet gitu ya, nggak akan nyambung. Terus? Nah, akhirnya dia coba dengan insting dia sendiri mencari kantin lah gitu kan. Tapi ketika dia mau coba mencari kantin, nah ada bisikan-bisikan seperti salah satu tempat bangsal ya. Iya, bangsal. Kan kalau orang dulu bilangnya bangsal ya. Kamar itu adalah bangsal. Di sebuah bangsal ada sebuah bisikan. Apalah gitu bisikannya. Malesin banget. Mungkin apa gitu. Nah, dia coba ketika dia coba ke bangsal itu, malah nggak ada gitu kan suara. Itu. Akhirnya dicoba pergi lagi dari bangsal itu. Tapi ketika dia pergi lagi, ada bisikan lagi. Ya mungkin di sini gitu kan. Ya apa kali gitu kan ya. Nah, setelah dia itu tiba-tiba apa coba yang lihat? Di sebuah meja. Yes. Ada kepala. Males guys, males banget.
Ada kepala buntung, Yes. sosok wanita dengan rambut panjang tapi dia menutupi wajahnya. Aduh. Tapi kepalanya doang, Ti. Oh my god. Di situ dia udah kaget pucet ya. Oh berarti hantu di rumah sakit itu menampakkan diri pada sosok-sosok, pada orang-orang Iya. yang males Pasien-pasien gitu. pasien-pasien Atau penunggu gitu ya. Jadi bukan lagi cuman selentingan berupa astral lewatan misalnya roh-roh seperti Ini itu. langsung menampakkan. Dia menampakkan diri, guys. Seketika si Mustafa itu jatuh gitu tuh. Oke. Kaget lah. Ya jatuh. pastilah, gua aja ngedenger ceritanya gitu kan, males lemes gitu dah. kan. Apa yang coba yang bikin dia lebih shock lagi ketika Ya. dia jatuh, dia ngelihat tubuh manusia tanpa tangan, tanpa kaki, ngedoler kayak gitu Oh my god. di lantai gitu. Dia apes banget sumpah hari itu nolongin temennya yang lagi kecelakaan, tapi tapi itu menjadi cerita yang panjang banget pastinya kan, karena Ini belum selesai, Ti. Dia dengan mata, tapi dia melek gitu sosok tubuhnya itu melek, langsung ngelihat ke si Mustafa itu gitu, guys. Nah, ini kisah legend banget ya. pasti Kalau di internet si Romli, kalau Romli, kalau kalau versi kita- kita Mustafa ya. Mustafa diganti namanya. Ah, Nah, itu dia. Akhirnya dia kabur lah, lari lah gitu, teriak-teriak dia gitu kan. Akhirnya sampai nabrak satpam, Oke. nabrak ke satpam gitu kan. Kata sama, kenapa katanya? Heeh. Ya karena ada ini. Karena gitu. aku melihat penampakan Gitu kan. Heeh. Ada anu gitu. Oh, tapi si satpam udah biasa. Udah biasa. Emang orang-orang biasanya orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu Ya udah kayaknya biasa. melihat hal-hal kayak gitu udah biasa. Cuman dia nggak cerita kali ya. Ya, betul Karena banget. takut memberikan citra buruk untuk rumah sakit itu gitu. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya diceritain oleh si satpam gitu kan. Ternyata memang itu adalah X ruangan bedah. Oh my god. Nah makanya males-males banget ya kalau kalian pergi ke rumah sakit seperti itu. Gue sebenarnya ada cerita sedikit nih, agak melenceng. Dulu ketika gue pergi ke rumah sakit Umum Berkah, sorry ini dari Jakarta kita langsung meloncat ke Berkah ke Pandeglang. Oh iya. Gue pernah banget melihat, dan satu momen di rumah sakit Berkah itu adalah, lu pernah gak sih melihat mayat bergeletakan di kursi, bukan di kursi, apa sih yang Waktu kapan? Waktu Tsunami ya? Oh my Iya, god. iya. Itu dia ngelihat, mungkin si Mustafa itu ngelihatnya udah jadi hantu. Gue kayaknya proses mau jadi hantu, udah jadi mayat-mayat ngajejer gitu. Dan mereka tuh tidak bisa tertumpuk ya, tidak bisa masuk ke dalam ruang mayat langsung. Iya. Itu yang paling menyeramkan. Gue juga rada-rada shock ngelihat tumpukan mayat, Ya. kantung, ada yang gak kesleting misalnya. Pastinya di rumah sakit Berkah juga ada kisah-kisah horor ya. Banget, Mungkin banget. kita belum ngegali lah ya. Banget. Nanti coba kita investigasi ya. Boleh banget. Ke sana ke rumah sakit Berkah ya. Merinding banget ya kalau udah bahas tentang bagaimana mayat itu tidak menjadikan jadi mayat berubah menjadi hantu dan menjadi urban legend, jadi cerita di sekitaran daerah itu sendiri. Wah guys, males banget man ya kalau Iya. ketemu. Dan sekali lagi, rumah sakit Cipta Mangunkusumo ini Yes. rumah sakit paling kolot lah ya. Paling kolot dari bentuk Bentukan. bangunannya juga. Sehingga sudah kenyang pengalaman hidup mungkin dia ya. Udah banyak banget kali orang Orang yang yang- mati di situ. Ya, jadi- dari berbagai macam penyakit. Dan ini merupakan kisah yang paling legend lah yang kita ceritakan kepada kalian semua. Wah, serem banget ya guys ya untuk cerita hari ini dari 3 rumah sakit. Kita masuk ke rumah sakit selanjutnya. Ada di rumah sakit apa lagi? Untuk bahasan rumah sakit yang keempat kita pada episode hari ini, yaitu adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Wah, Jauh rumah banget sakit ya. rumah sakit yang kembali dulu itu dibangun tahun 1949 ya? Nah. Berapa sih? 45 ya? 42, Oh, 1942. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Rumah sakit ini tuh awalnya rumah sakit Belanda yang cuman menerima pasien mau operasi aja. Jadi lo kalau mau dioperasi ke sini nanti dibawa lagi. Jadi nggak rawat inap untuk penyakit-penyakit kecil ya. Dan saat itu juga rumah sakit ini hanya ada dua dokter ya? Dua dokter. Yang pertama dokter Sinko kalau nggak salah, dan satu lagi dokter Kalbom yang berasal dari Belanda. Hah? Dan jadi hits kenapa ini menjadi rumah sakit angkernya adalah ada sebuah kisah. Tadi kita bahas tentang si Mustafa. Oh, iya. Ini enggak, kita ganti lagi namanya Danu. Oh dia ya. Si Danu nih. Si Danu. Nah, si Danu ini merupakan seorang suami memiliki istri yang akan melahirkan. Nah, saat itu istrinya memang sudah harus melahirkan di usia kandungan 9 bulan. Dibawalah ke rumah sakit ini, guys.
Dibawa ketika itu sampai di malam hari, disambut normal, semuanya serba normal, disambut oleh seorang suster dan dibawa ke ruang bersalin. Ya semuanya biasa aja kan. Nah setelah itu sang suami tahu kalau istrinya sudah dimasukkan ke dalam ruang bersalin dan bayinya sudah lahir dengan selamat. Dia memutuskan untuk pulang. Biasa aja. Biasa aja, Nggak ada tidak ada cerita horor kan. Tapi anehnya selama dia perjalanan pulang dari ruang bersalin ke parkiran, dia ngerasa kok sepi banget ini rumah sakit. Nah setelah itu dia pulang ke rumah dan kembali lagi. Nah masih dengan keadaan jam 5 subuh itu dia balik lagi hanya untuk ganti baju. Tahunya tuh rumah sakit itu masih sepi aja. Kok tadi ketika saya datang membawa Rame istri ya? saya rame, disambut oleh suster. Ketika saya balik lagi kok tidak ada siapa-siapa, parkiran sepi, lorong-lorong juga sepi. Dan taunya ternyata ini yang paling agak bikin malesin adalah bahwa istrinya itu dirawat atau ketika suster yang membawa istrinya itu ada yang dan istrinya itu ada di ruang kamar mayat, jadi melahirkan di kamar mayat. Kenapa bisa ke situ? Karena dia tahu ada tangisan dari ruang kamar mayat, ternyata itu adalah tangisan dari istrinya. Bahwa rumah sakit itu ternyata tuh sepi guys, tidak ada pasien dan rumah sakit itu tidak beroperasi saat itu. Jadi ketika itu si Danu waktu membawa malam-malam itu ternyata setan semua. Iya, suster yang menjemputnya, suster hantu maksudnya. Emang rumah sakit itu tidak beroperasi saat itu, si Danu tidak berpikir apa-apa lagi, yang tahu istrinya aja. Itu menjadi cerita yang paling ngehits banget saat itu, ketika emang rumah sakit Mardi Waluyo itu sudah tidak beroperasi untuk beberapa saat. Mau direhab atau gimana mungkin. Mau direhab. Ternyata, tapi ketika itu memang suasana seperti seolah buka aja. Seolah buka, dan memang saat itu kan kalau kita pada posisi ingin melahirkan udah ngeblank deh, penting dibawa dan melihat suster datang, it's okay lah ya. Dan ternyata melahirkan di ruang mayat. Itu ya legend juga ya ceritanya. Ya males ya. Kalau gua tuh pagi-pagi ngelihat suasana lorong-lorong rumah sakit aja udah ya ampun. Ya ini kebayang loh, bangun sendiri gitu kan. Dan dia kanan kirinya ternyata saya melahirkan di ruang mayat. Dan memang rumah sakit Mardi Waluyo ini kata masyarakat setempat pun sering terjadi atau sering mendengar tangisan wanita jam 12 malam. Aduh. Itu sering terjadi. Jadi udah biasa aja udah masyarakat. Biasa aja emang ya. Dan juga sering melihat juga seperti genderuwo, tuyul di situ. Kata masyarakat setempat. Iya. Kalau kita bahas soal hantu-hantu di rumah sakit, gue salut banget sama para perawat, para bidan, para dokter ataupun para penjaga OB semua yang terlibat bekerja di rumah sakit itu sendiri. Gimana kalau kita nanti bikin konten tanya ke perawat di rumah sakit berkah ya? Bener banget, kayaknya cocok banget ya. Tapi mau nggak mereka cerita ya? Mereka kadang suka gini, bodo amat lah. Memang kalaupun mereka memang hantu. Lu punya teman nggak sih di rumah sakit? Nah, nanti kita tanya ya. Kita bakal ceritain itu juga. Langsung kita nanti ke rumah sakit berkah. Pada saran kan? Mau tahu? Kita Oke. masuk lagi ke rumah sakit selanjutnya. Oke, sebelumnya tapi rumah sakit Mardi Waluyo ini sekarang sudah dibangun. Betul, udah bagus lagi. Sudah dibangun di kurang lebih 5 lantai katanya, 5 lantai ya. Oleh era tahun 2000-an tuh udah mulai berkembang. Dulu wali kotanya masih Jarot ya, Pak Jarot. Ya, gitu Pak Jarot. Pak Jarot kemana ya? Udah, Oke. makanya Pak jangan ke Jakarta. Udah di sana Wali aja. kota Blitar waktu itu Iya. ya. Oke, lanjut ya. Rumah sakit yang kelima ini adalah bukan rumah sakit sebetulnya. Oke. Ex Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Iya, dulunya ex rumah sakit. Jadi rumah sakit umum daerah Pandeglang. Nah, Itu dulu dia. sebelum ke Cikoneng, Rumah Sakit Pandeglang terletak di sini di Jalan Bayangkara nomor 5 ya dulu. Jadi dulu tuh kalau sebutnya rumah sakit mana? Kalian ya. Dekat alun-alun. Nah, rumah sakit alun-alun. Rumah sakit alun-alun. Kalian yang tahu rumah sakit ini, wah masa muda kalian penuh dengan penyakit. Karena ini rumah sakitnya ngehits banget. Emang Ya. bangunannya sekarang tuh dipakai jadi tempat perustakan umum gitu. Sebelum Depannya. depannya. Jadi, Sekarang belakang, kalau belakangnya dipakai jadi gedung setda ya. nah, gedung
Gedung Setda Kabupaten Pandeglang. Nah. Yang mau dibahas adalah ada beberapa hal yang menakutkan selain karena bangunannya juga udah tua, Ya. ternyata rumah sakit itu sendiri juga menyimpan mistis-mistis yang menakutkan. Ya. Contohnya dari cerita seorang pegawai Satpol PP yang lagi piket di rumah saja dia Kang Mawar. Berarti kalau cewek kan manggil saja dia Mawar. Gitu. Enggak, ini kita sebutin aja ya. Iya. Jadi Pol PP namanya dia Deden. Nah, Deden itu sendiri. Nah, Deden itu sendiri cerita. Apa tuh Al biasanya? Jadi dia kan piket tuh. Oh, udah paling mas tuh ya piket malam-malam Piket pasti. malam ini sudah berupa gedung Setda ya. Nah, di gedung Setda ini, nah dia itu tidur di lantai kan. Nah, tidur di lantai. Nah, dia di atasnya itu dia, ini kan gue sini tuh. Iya. Ya, tadinya nggak ada apa-apa, biasa. Nah, pas dia agak lilir gitu, lah kok ada telapak kaki bayi gitu. Aduh, jejak kaki bayi di tempat duduknya itu. Oh Hmm. my god, males banget ya. Jadi udah aja itu mah gitu doang. Oh ya menakutkan sebenarnya. Nah, tapi gua sendiri punya cerita Oke. di ruang kantor. Ya. Di bagian humas protokol. Yes. Jadi waktu itu gua sendiri kan ini kisah nyata lah. Tapi gua nggak ngelihat sosoknya, temen gua si Agus wartawan Iya. waktu itu. Nah, jadi si Agus itu sama gua tinggal berdua tuh malam-malam kurang lebih jam 9-an. Waktu itu gua masih lagi ngerjain apalah komputer gitu ya. Si Agus lagi main PS sendiri di Yes. sumpah ini ya. Gua nggak bohong. Udah. Demi Gue percaya Allah. banget. Dia udah pasti percaya banget Nah, gitu. nih, jadi ketika gua lagi ngetik tiba-tiba si Agus, di. Hah? Ada apa Gus? Kenapa? Ah. Itu yang masuk ke ruangan Oke, ke ruangan protokol itu siapa? bukan Ke ruangan. ke ruangan Kasubag pemerintahan. Oke, itu siapa? Siapa katanya? Lah siapa? Teh Susi. Bukan, dulu kan ada Teh Susi ya. Iya. Bukan, udah pulang. Lah ada siapa? Sampai si Agus dibuka. Wah gitu. Oh iya. Ih Gus, jangan bercanda ah kata gua. Iya. Karena lu tahu jumlah orang yang ada di situ juga. Cuman dua. Cuman berdua. Jadi pintu itu posisi kalau posisi dia terbuka nutup, oke lah, mungkin karena angin. Oke. Tapi dia posisi tadinya rapat nih. Jadi ngebuka. Jadi ngebuka dan nutup lagi. Kesannya kayak ada dong, orang yang yang masuk. Wah, itu udah merinding dia. Iya. Sumpah nih. Nah, gua tanya, Gus jangan bercanda lu. Iya. Demi Allah cina gua. Oh. Sumpah demi Allah, masa gua nggak percaya? Gua berani sumpah cina. Dan kalian mencoba untuk memastikan. Gua tenang aja. Pas lama-lama udah kata gua teman. Iya. Si Agus sampai ngegedor itu kan. Woi, siapa? Sampai dibuka pintu nggak ada orang. Aduh. Tapi dia ngeliat sosok orang putih masuk gitu. Oh my god, itu sih pasti ada sesuatu. Emang kalian juga pasti tahu dan sering mendengar bahwa cerita rumah sakit lama ini yang merupakan ex kewarganegaraan Ya. juga merupakan tempat paling angker juga karena ketika bangunan Setda ini dibangun juga ada Oh, ada kasus juga yang pernah ditemukan bahwa dulu itu pernah ada ditemukan masih bayi ya. di dalam kayak Toples. toples, tapi toplesnya itu Janin bukan ya, janin lah janin. tepatnya janin dimasukkan ke dalam toples dan ketika dibangun itu menjadi cerita yang agak boom juga. Oh iya, jadi dulu itu guys, bangunan ini dibangun 2 tahap. Ya betul. Nah, tahap pertama yang mengarah dekat Masjid Agung dan Yes. tahap kedua adalah yang ini nih, yang apa? Dekat alun-alun ya. Alun-alun, Nah, menghadap ke di situ. alun-alun. Nah, ketika dilakukan Penggalian. ya, ada ditemukan itu ya. Temukan bayi itu sendiri. Emang bangunannya juga sudah berubah, sudah tidak ada. Tapi kisahnya Tapi yang kisahnya tidak tidak berubah karena ada di sudut bagian kantor pemerintahan sebelah sana itu kan merupakan tempat ruang maya saat itu. Ya. Banyak lah ya yang Banyak. merinding di Skoma. Sering mendengar juga di sebelah sana loh, di bagian Pemerintahan. bagian pemerintahan, Kesra, Nah, gitu. karena basically itu tadinya adalah ruang Ruang maya. Kalian orang Pandeglang pasti Masih tahu ya. banget lah dan memang Dulu dan- tuh kalau dulu tuh gini. satu lagi nih, Nah, kenapa di rumah sakit itu ada cerobong kayak buat tau gak sih lo pembakaran gitu di sebelah kanan ada, Ada, ya? masih ada? Nggak ada sekarang udah Oh, nggak iya. ada, tapi tempat kayak cerobong besar kayak toren gede gitu, dan itu buat pembakaran. Itu kadang orang berpikir Cina, itu kayaknya buat ngebakar mayat-mayat atau apa gitu Iya, ya. iya. Itu serem juga lumayan. Dan kalau kita flashback lagi ke dulu, jadi rumah sakit ini tuh benar-benar terbuka loh, Ti. Maksudnya Oh, iya, ketika ada korban kecelakaan, Yes, kita bisa melihat jadi nggak tertutup ya, dibawa geruluk. Semua orang tuh bisa karena lorong-lorongnya itu ya terbuka gitu. Wah, ini
Dan gue paling bete kalau udah ngelewatin yang namanya rumah sakit mengarah ke Masjid Agung. Itu kenapa sih mobil-mobil kecelakaan tuh disimpan di situ dengan bentuk-bentuk yang udah hancur, inilah busnya, inilah itulah, serem banget sumpah parah. Yang malam-malam suka lewat situ pasti kalian tahu banget aura mistisnya itu tercium. Kalau dari orang Kesra ya, bagian Kesra itu bagian kesejahteraan rakyat ya di Setda, dia sering cerita adalah toilet. Iya. Toilet yang kan kalau WC duduk ya, Yes. dipencet gitu kan. Ya. Nah, itu sering macam Merinding. tiba-tiba gitu. Ataupun juga ada keran yang nyala sendiri. Tiba-tiba cet gitu. Tanya deh sama orang Kesra ya. Nanti kita investigasi lagi. Oke deh. Oke deh guys, aduh kayaknya udah cukup banget hari ini membahas Betul. tentang 5 rumah sakit yang paling menakutkan di Indonesia. Ya, plus rumah sakit Pandeglang. Iya betul banget. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan pastinya komen. Ya, komen kalau kalian punya cerita di rumah sakit atau di tempat-tempat berbau rumah sakit lah ya. Pengalaman kalian bisa di-share ataupun dibagiin atau di-komen di channel hari Di ini. channel hari ini atau di program Mau Tahu hari ini. Thank Yes. you Tia ya. Terima kasih banyak juga ya untuk kalian semua yang udah ngeklik. Video ini. Betul sekali. Yang jelas kita akan back again ya, kembali lagi atau Mau Tahu is back ya. Yes. Jadi Mau Tahu akan kembali lagi hadir, bukan hanya kisah misteri aja. Tapi bakal ngebagi Bukan kisah-kisah karena lainnya. bukan karena wajah Tia yang penuh misteri. Tapi kita bakal juga ngasih informasi lain yang kalian pengen banget tahu. Oke, jadi terus aja saksikan Mau Tahu. Apa mau tahu banget? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini ya. Yes, betul banget. Terima Ya. kasih banyak. Jangan lupa juga itu udah pasti banget loncengnya diklik. Ya biar kalian tahu dan kalian support terus channel kami agar lebih baik dan lebih maju lagi. Amin. Terima kasih, kita harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.